Shalom anak-anak. Ya, sebelum kita belajar, seperti biasa kita mau merenungkan atau belajar firman Tuhan sejenak. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk satu hari ini. Tuhan telah menyertai kami, memberikan kami kesehatan. Sebelum kami memulai pembelajaran kami ya Tuhan, saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, memberikan pengertian kepada kami, dan mengajarkan kami untuk taat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Ya, harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Amsal 6 ayat 6. Ya, kita Amsal 6 ayat 6. Kamu bisa buka Alkitab kamu, saya bacakan untuk kita semua. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya, saya ulang sekali lagi. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Ya, kita tahu bahwa semut adalah binatang yang kecil dan sangat lemah. Ya, tapi semut ini menjadi salah satu teladan yang Tuhan Allah perintahkan. Ya, maka manusia diajar untuk belajar kepada semut. Apa sih istimewanya semut ini? Yang pertama, semut ini adalah binatang yang sangat rajin. Ya, kamu bisa perhatikan di sekitaran rumahmu. Jika ada sedikit saja butiran makanan, semut itu langsung berbondong-bondong datang untuk mengambil sisa-sisa makanan tersebut. Jadi dia sangat rajin. Nggak peduli waktunya mau pagi, mau malam, mau siang atau sore. Dia binatang yang rajin. Yang kedua, semut ini adalah binatang hewan yang sangat mementingkan yang namanya bekerja sama. Jadi semut ini bekerjanya bergotong royong, nggak pernah satu-satu. Ya, kamu bisa lihat kalau ada di dinding rumahmu atau di lantai rumahmu, pasti semutnya itu ramai-ramai. Mereka semut-semut ini mengangkat makanan itu secara bersama-sama. Dan biasanya semut bisa mengangkat 10 kali lebih besar dari berat badannya, dari ukuran badannya. Jadi semut itu bisa mengangkat beban makanan 10 kali dari ukuran badannya. Sangat luar biasa, ya kan? Makanya Tuhan Allah meminta kita untuk boleh belajar kepada semut. Karena apa? Semut itu nggak kenal namanya malas. Dia rajin. Dia tahu bahwa untuk supaya makan dia harus bekerja. Ya, dia tahu kalau sudah musim penghujan mereka akan kesulitan untuk bekerja. Kenapa? Karena mereka takut untuk kena banjir. Maka setiap waktu jika ada kesempatan dia bekerja dengan baik. Seharusnya kita bisa lebih dari semut. Kenapa? Karena kita ini ciptaan yang istimewa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang malas, orang-orang yang perlu belajar kepada semut? Jangan malu untuk belajar kepada semut, yang terus setiap hari belajar, bekerja, tanpa mengenal rasa lelah. Miss cek beberapa kelas belakangan ini makin banyak yang tidak mengerjakan latihan, makin banyak yang tidak semangat, tidak bergairah untuk belajar. Nah, kalau kamu di antara orang-orang yang seperti ini, belajarlah kepada semut. Semut itu dia tidak mengenal waktu, tidak mengenal rasa lelah untuk bekerja. Seharusnya kamu pun demikian. Pendidikan itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan. Banyak orang yang tidak dapat menikmati atau mengecap namanya pendidikan. Jadi kalau Tuhan percayakan orang tua mempercayakan kepada orang tua untuk bisa menyekolahkan kamu, kenapa kamu tidak pergunakan kesempatan itu dengan baik? Seharusnya walaupun saat ini kondisinya tidak baik, walaupun saat ini virus corona di mana-mana, atau belajarnya di rumah, kamu harusnya tetap semangat. Kamu harusnya tetap rajin belajar. Kenapa? Karena belajar ini adalah anugerah. Karena belajar ini adalah kewajiban. Tidak ada yang namanya pemalas itu berhasil. Ada 2 poin yang menentukan keberhasilan seseorang. Yang pertama adalah kerajinan. Yang kedua adalah intelektual. Seandainya seorang kakek yang membuat KFC itu hanya 2 kali mencoba gagal, dia nggak akan bisa memperkenalkan yang namanya KFC. Dia butuh beribu-ribu kali mencoba resep untuk membuat KFC sehingga KFC bisa terkenal sampai saat ini. Seandainya para atlet yang kamu kenal saat ini tidak berlatih atau mereka hanya mencoba 2-5 kali, mungkin mereka nggak bisa menjadi atlet ternama saat ini.
Jadi tidak ada namanya orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang mencapai cita-citanya, keinginannya, itu hanya berlatih 2 kali atau hanya mencoba sebatas 5 kali. Tapi mereka terus setiap saat melatih dirinya, melatih potensinya, menggali potensinya. Kalau kamu mau berhasil, yang pertama ini kamu harus rajin. Oke? Kamu harus rajin. Jangan menjadi seorang pemalas. Yang kedua adalah intelektual, ya. Orang yang tidak mau belajar, ya, maka dia akan terus di dalam kebodohan. Kalau kita bodoh, siapa yang rugi? Yes, kita. Bukan orang tua kita, bukan guru kita, tapi kita sendiri. Ya. Jadi, kerajinan intelektual itu akan menentukan keberhasilan kita. Ya. Nah, selain itu, ya, tadi semut itu bekerja sama, bergotong royong untuk mempertahankan hidup mereka. Nah, kita pun ya harus boleh saling bekerja sama. Ya, kamu bisa menolong temanmu kalau ada temanmu yang merasa kesulitan. Ya, artinya apa? Jangan hidup untuk diri sendiri. Ya, jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, ya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, di Galatia 6 ayat 2a dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Artinya, ya, semut sudah menunjukkan itu. Artinya ya, kita ya kalau belajar, kalau mengerjakan setiap latihan, lakukanlah untuk Tuhan. Ingat, belajar itu juga ibadah, ya. Jadi bayangkan, kalau kamu tidak belajar, berarti kamu menyepelekan ibadahmu di hadapan Tuhan, ya. Artinya ini dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan guru. Ya. Kemudian kamu mengecewakan orang tuamu jika kamu tidak belajar. Ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, anakku, bahkan belajar ini sekalipun, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Kalau ada temanmu yang mau bertanya atau kesulitan dalam memahami materi, kasih tahu dia, ya, ajari dia. Nah, supaya apa? Supaya kamu dan teman-temanmu bisa sama-sama mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa sama-sama menjadi orang yang pintar dan orang yang berhasil. Sebab apapun yang kamu perbuat itu akan Tuhan tambahkan bagi kamu sendiri. Itulah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan saat ini. Ingat, jangan malas. Kalau kamu malas, coba cek ada semut. Kamu harus ingat bahwa semut saja rajin. Masakan kamu kalah dengan seekor semut? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh tidak malas lagi, kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh menggapai setiap cita-cita kami. Kami juga mau belajar satu hari ini, tolonglah kami ya Allah, supaya kami dapat mengikuti setiap pembelajaran dengan benar. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar anakku, Tuhan Yesus memberkati.